Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yaitu Fadilah Riani Putri dan saya sendiri Jenny Septian Nuki ingin memaparkan tentang pengertian maqamat dan ahwal berserta macam-macamnya. Maqamat adalah tingkatan seorang hamba di hadapan Tuhan dalam hal ibadah dan latihan jiwa. Maqamat adalah hasil usaha manusia yang dapat menghasilkan perasaan yang disebut ahwal, yang merupakan kondisi atau keadaan jiwa yang diberikan Allah kepada seorang hamba tanpa harus dilakukan amalan oleh orang tersebut. Yang selanjutnya itu ada macam-macam maqam. Yang pertama ada al-taubah. Dalam bahasa Indonesia, taubat bermakna sadar dan menyesal akan dosa dan berniat akan memperbaiki tingkah laku dan perbuatan. Maqam taubat merupakan maqam pertama yang harus dilewati setiap sholik dan diraih dengan menjalankan ibadah, mujahadah, dan riyadah. Hampir semua sufi sepakat bahwa taubat adalah maqam pertama yang harus dilalui setiap sholik. Istilah taubat berasal dari bahasa Arab taba, yatubu, tobatan, yang berarti kembali, dan disebut Al-Quran sebanyak 87 kali dalam berbagai bentuk. Yang selanjutnya, al-istiqomah. Al-istiqomah merupakan satu tahapan penting di antara tahapan penting lain dalam tasawuf. Mengingat pentingnya tahapan ini, Al-Qushairi mengatakan, orang yang tidak istiqomah dalam keberadaannya tidak akan pernah meningkat dari satu tahapan ke tahapan maqam berikutnya, dan perjalanan tidak akan kukuh. Yang selanjutnya itu ada al-wara'. Kata wara' berasal dari bahasa Arab waro'a yali'u waro'an, yang bermakna berhati-hati. Tetapi dalam kamus bahasa Indonesia, wara' bermakna patuh dan taat kepada Allah. Di dunia tasawuf, kata wara' ditandai dengan kehati-hatian dan kewaspadaan tinggi. Meski istilah ini tidak ditemukan dalam Al-Quran, tetapi semangat dan perintah untuk bersikap warok dapat dengan mudah ditemukan di dalamnya, dan banyak hadis Nabi Muhammad SAW menggunakan istilah warok. Kemudian yang selanjutnya ada al-zuhud. Secara etimologis, zuhud berarti raqobah ansya'in wa tarakahu, artinya tidak tertarik terhadap sesuatu dan meninggalkannya. Secara bahasa Arab, zuhud itu ada zahada, yashudu, suhdon, yang artinya menjauhkan diri, tidak menjadi berkeinginan, dan tidak tertarik. Dalam bahasa Indonesia, zuhud berarti perihal meninggalkan keduniawian, pertapaan. Dalam Al-Quran, kata zuhud memang tidak digunakan, melainkan kata al-zahidin sebanyak 1 kali yang disebut dalam Quran surat Yusuf. Kemudian selanjutnya al-faqirah. Secara harfiah, fakir biasanya diartikan sebagai orang yang berhajat. Sedangkan dalam pandangan sufi, fakir adalah tindakan meminta lebih dari apa yang telah ada pada diri kita. Jadi, al-fakir adalah golongan yang telah memalingkan setiap pikiran dan harapan yang akan memisahkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau penyucian hati secara keseluruhan terhadap
terhadap apapun yang membuat jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian al-sabr, kata sabar berasal dari bahasa Arab sobaro yasbiru sobron, maknanya adalah mengikat, bersabar, dan menahan dari larangan hukum dan menahan diri dari kesedihan. Namun menurut Imam Al-Ghazali, sabar itu merupakan pengekangan tuntunan nafsu dan amarah. Namun di kalangan para sufi, sabar diartikan sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam menjauhi segala larangannya, dalam menerima segala percobaan-percobaan yang ditimpahkannya pada diri kita. Kemudian al-tawakal. Al-tawakal berasal dari bahasa Arab wakila yakilu wakilan, yang berarti mempercayakan, memberi, membuang urusan, bersandar, dan gantung. Namun secara harfiah, tawakal berarti menyerahkan diri. Menurut Al-Khushyairi, lebih lanjut mengatakan bahwa tawakal tempatnya dalam hati dan timbulnya gerak dalam perbuatan tidak mengubah tawakal yang terdapat dalam hati itu. Hal ini terjadi setelah hamba meyakini bahwa segala ketentuan hanya didasarkan pada ketentuan Allah. Mereka menganggap jika menghadapi kesulitan, maka yang demikian itu sebenarnya adalah takdir Allah. Kemudian ada al-ridho. Kata ridho berasal dari kata radhiya yardo ridwanan, yang artinya senang, puas, memilih persetujuan, menyenangkan, menerima. Dalam bahasa Indonesia, ridho adalah rela, suka, senang hati, perkenan, dan rahmat. Kemudian pengertian ahwal. Ahwal ialah suatu kondisi jiwa yang diperoleh melalui kesucian jiwa. Hal ini merupakan sebuah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sesuatu yang dihasilkan oleh usaha manusia, berbeda dengan makhomat. Namun menurut Imam Al-Ghazali, awal ialah kedudukan atau situasi kejiwaan yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seseorang hamba pada suatu waktu, baik sebagai buah dari amal soleh yang mensucikan jiwa. Macam-macam ahwal. Yang pertama ada al-muraqabah. Al-muraqabah sendiri artinya merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana seorang sufi yang mengalami keadaan ini, ia akan selalu berhasrat untuk berbuat kebaikan dan kejujuran. Hal ini disebabkan karena ia merasa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasinya dalam semua tingkah laku serta perbuatannya, baik yang orang ketahui ataupun tidak orang ketahui. Karena itulah seorang sufi benar-benar menjunjung tinggi segala perbuatan yang bersifat baik dan penuh kejujuran. Kemudian yang kedua itu al-khauf. Khauf berasal dari bahasa Arab, yaitu khauf, yang berarti takut, di mana diri seseorang sufi akan mengalami rasa takut, yaitu takut terhadap larangan-larangan Allah Ta'ala, sehingga ia akan selalu beramal baik dalam segala tingkah lakunya. Khauf ada 3 macam, yaitu khauf tabi'i atau khauf yang bersifat naluriah. Terus yang kedua, khauf yang hanya boleh diarahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, khauf syir atau perasaan takut tersembunyi, misalnya takut kepada penghuni kuburan. Nah, itu macam-macamnya. Terus
Yang ketiga, macam-macam ahwal. Ada syauq. Syauq adalah rindu. Rindu adalah kondisi suatu perasaan di mana seseorang atau individu selalu ingin bertemu dengan yang dirindukan atau yang dicintai. Seorang hamba yang dilanda kerinduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu ingin terus berdekat dengannya. Dalam diri seorang sufi yang mengalami keadaan rindu, ia akan selalu cenderung melakukan ibadah terus-menerus, serta tak pernah luput melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesehariannya. Seperti yang kita tahu, dalam kehidupan kita sehari-hari, apabila kita tidak melihat kaum muda yang sedang jatuh cinta, mereka seakan-akan selalu menyebut nama kekasihnya dan selalu ingin berada di sampingnya, bahkan tidak bisa jauh darinya walaupun sekejap. Kemudian ada roja, pengharapan. Raja dapat diartikan atau dikatakan kebalikan dari kaum takut sesuatu yang terjadi. Maka raja justru berharap sesuatu agar terjadi. Jadi penerapannya adalah khauf diperlukan bagi orang yang telah melakukan kesalahan agar tidak mengulangi lagi, atau bahkan malah meningkatkan kebaikan. Sedangkan raja diperlukan dalam rangka memupuk optimisme agar apa yang diharapkan terlaksana dengan baik. Menurut para sufi, raja adalah berharap atau optimisme, yaitu perasaan senang hati menanti sesuatu yang diinginkan dan disenangi. Raja menuntut 3 perkara, yaitu pertama, cinta kepada apa yang diharapkannya. Kedua, takut bila harapannya hilang. 3, berusaha untuk mencapainya. Harapan atau roja'ah diperlukan karena ada 2 alasan, yakni untuk mendorong hati agar taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan agar lebih mudah bagimu bertahan menghadapi kesusahan dan kesulitan. Kemudian yang kelima yaitu ada ans, kekerabatan. Ans adalah keadaan jiwa dan seluruh ekspresi rohani terpusat penuh kepada suatu titik sentrum, yaitu Allah. Dalam pandangan sufi, sifat ans adalah sifat merasa selalu berteman, tak pernah merasa sepi. Kemudian selanjutnya itu ada tumaninah. Tumaninah adalah rasa tenang, tidak was-was atau khawatir. Seseorang sufi yang telah mencapai konsep ahwal ini, ia adalah orang yang kuat ingatannya, ilmunya, dan kuat imannya. Tumakninah juga dapat diartikan sebagai istiqomah, di mana seorang sufi selalu melaksanakan ibadah secara mudawwamah, terus-menerus, tanpa putus, dan selalu konsisten dengan apa yang ia kerjakan atau amalkan. Selanjutnya itu ada musyahadah. Ada rangkaian kaitan antara musyahadah, muhadharah, dan mukasyafah. Muhadharah berarti kehadiran kalbu, sedangkan mukasyafah adalah kehadiran kalbu dengan sifat yang nyata, dan musyahadah adalah kehadiran Allah dengan tanpa dibayangkan. Al-musyahadah menurut harfiah adalah menyaksikan dengan mata kepala. Terakhir ada al-yakin. Al-yakin mengandung 3 macam unsur, yakni yaitu yakin ilma al-yakin, ainal yakin, dan hak al-yakin. Ilma al-yakin adalah sesuatu yang dianggap ada setelah ada pembuktian. Ainal yakin adalah sesuatu yang ada setelah dapat dijelaskan. Sedangkan hak al-yakin adalah sesuatu yang ada dengan sifat-sifat yang sudah sesuai dengan kenyataannya. Secara umum, al-yakin dapat
dijelaskan sebagai keyakinan yang kuat terhadap suatu kebenaran berdasarkan kesaksian dari realitas seluruh aspek yang ada. Terima kasih, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Mungkin cukup sekian, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.